Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang tengah kita rasakan pada saat ini, yakni pandemi COVID-19, telah memberikan kita bagaimana gambaran keberlangsungan dunia pendidikan di masa depan, yakni dengan bantuan teknologi. Namun, teknologi ini tidak dapat menggantikan guru, dosen, dan juga interaksi antara pelajar. Lalu bagaimanakah sikap yang seharusnya kita ambil agar kita dapat menggunakan media teknologi dengan bijak? Baik, saat ini saya sedang bersama Bapak Nurdin. Beliau merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Purbalinggo. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak dan sekeluarga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Pak. Sebagai seorang pelajar Pak, di masa pandemi seperti ini, perbedaan apa yang Bapak rasakan ketika sekarang sedang pandemi dan juga sebelumnya? Baik, terima kasih. Pengalaman seorang guru, artinya yang bertahun-tahun barangkali berkecimpung di dunia pendidikan, di awal 2020, akhir dari 2019 itu kan wabah ya, ini bukan lagi sifatnya nasional tapi internasional. Itu kaget yang luar biasa, dan pada saat itu anak-anak yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti ujian nasional itu bahkan dibatalkan sepihak lagi dari negara lah ya, nasional. Maka yang kami rasakan pertama adalah sebuah kekagetan yang luar biasa, dan tidak berharap berlama-lama. Waktu itu hanya diminta untuk berdiam diri di rumah, itu kisarannya 2 pekan ya, atau 14 hari. Ternyata 14 hari itu atau 2 pekan itu bertambah ke 2 bulan. Bahkan ini hampir 2 tahun gitu kan. Jadi kekhawatiran ini tidak justru membuat kami senang, justru malah membuat khawatir. Nah, oleh karena itu tentu akan berbeda dan berdampak yang sangat luar biasa tatkala anak-anak itu kita didik dengan sentuhan kasih sayang, dengan nasihat, dengan bertemu secara langsung. Berbeda jauh dengan masa pandemi saat ini. Artinya kalau sekadar memindahkan pengetahuan itu barangkali dengan alat teknologi adalah bisa. Tetapi kan pendidikan itu tidak hanya memindahkan pengetahuan ya, itu hanya sepertiga dari tujuan pendidikan aslinya. Di situ masih ada perilaku, sikap gitu kan, dan masih ada psikomotor, artinya untuk melatih kita itu bergerak. Jadi ya sedih Mbak, sedih. Tapi mau gimana lagi ya, karena ini sudah program nasional bahkan internasional, maka selaku tenaga pengajar ya kami perpanjangan tangan dari program pemerintah. Tentu sementara kami ikut program yang ada di pemerintah, yaitu ya dengan menggunakan teknologi, walaupun produk lama nih terkadang gagap dengan sebuah teknologi, dan itu tantangan tersendiri bagi, harus dipaksa bisa ya Pak ya? Iya, tantangan tersendiri bagi kami yang guru-guru tua lah ya. Dulu nggak pernah mengenal dengan apa itu yang namanya teknologi, dan ini dipaksa untuk bisa berteknologi, walaupun terseok-seok ya alhamdulillah bisa mengikuti. Itu Mbak, itu yang pertama begitu. Baik Pak, yang selanjutnya ya Pak. Nah, yang selama ini Bapak lihat dari perubahan siswa itu merespon pelajaran gitu, baik mungkin pelajaran ataupun mungkin sikap ya Pak. Kadang-kadang kan kita susah memantaunya ya Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Baik, respon itu pernah kami lakukan karena memang kebetulan di sekolah itu pernah memasukkan siswa dulu sebelum bulan puasa, bahkan kemarin juga setelah Lebaran. Artinya kita ingin melihat seperti apa sih pembelajaran yang selama ini kita gagap teknologi,
kemudian kita bisa belajar, mereka juga belajar, maka hal yang paling menyedihkan bagi kaum kami selaku guru adalah tidak mampirnya sebuah ilmu itu pada diri anak, pada otak anak. Jadi di otak itu kayaknya nggak mampir gitu. Tetapi di teknologi mereka sangat piawai. Artinya perubahan yang mencolok, mereka anak-anak itu sangat lincah dalam menggunakan teknologi, tetapi hanya berpindah dari tangan kanan ke tangan kiri. Istilahnya pakai apa, dan tatkala kami masuk kita deteksi satu per satu, walaupun nggak semuanya secara random. Itu sangat menyedihkan. Artinya ilmu pengetahuan yang selama ini sebelum pandemi betul-betul mereka itu mampu menyerap dengan baik, ini nampaknya tidak terserap dengan baik, melainkan hanya lewat begitu saja. Gitu Mbak. Wah, ternyata susah juga ya Pak tantangannya. Iya. Baik Pak, yang selanjutnya kira-kira kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan peserta didik atau siswa di rumah itu berpengaruh nggak sih untuk respon dari anak-anak itu sendiri? Iya, kalau kegiatan di rumah itu kan terkadang menjadi sebuah alasan bagi anak tidak bisa membedakan antara pelajaran, game, atau dengan bermain yang ada pada teknologi itu gitu. Sehingga selaku orang tua yang juga punya anak dan mereka juga bersekolah gitu kan, walaupun perannya bukan guru, dalam hal ini bisa mengamati kelincahan mereka dalam menggunakan teknologi itu luar biasa. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kita latih melalui sebuah keterampilan itu nampaknya justru malah tidak mereka miliki ya. Berbeda dengan dulu sebelum ada teknologi, keterampilan anak di rumah dengan kesibukan katakanlah menyapu, mencuci, membantu orang tua itu kan sangat mungkin keterampilan itu bisa kita latih. Tetapi dengan adanya teknologi akhir-akhir ini, keterampilan kecakapan hidup atau skill itu tidak mereka miliki, melainkan asik gitu ya. Asik banget dengan HP dan lain sebagainya. Bahkan tatkala ketemu saudara pun tetap aja asik dengan masing-masing mainannya. Tidak temu tangannya itu kok kayaknya hampir minim gitu. Ya, prihatin lah ya, sangat prihatin. Baik Pak, nah berarti kira-kira peran orang tua itu seharusnya seperti apa sih Pak? Kalau misalkan memang keadaan ini tuh terus berlanjut gitu, misal new normal terus seperti itu, kira-kira apa perannya? Ya, peran orang tua yang pertama dia harus melek teknologi, karena nggak mungkin kita bisa menasihati, bisa menyarankan, ngajari, bahkan memproteksi tatkala orang tua itu tidak tahu tentang teknologi kekinian gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua ya kita harus mampu menjadi seorang orang tua sekaligus seorang guru, karena taunya anak tatkala dia ada kesulitan di dunia pendidikannya, yang paling bisa dia keluhkan adalah ya bapak ibunya di rumah gitu. Jadi peran ganda orang tua di samping dia mendidik sebuah sikap, keterampilan, ditambah satu lagi ini pengetahuannya juga harus diasah gitu kan. Walaupun tidak mudah ya, tetapi itu harus mulai kita berpikir ulang. Tatkala pandemi ini tidak kunjung selesai, maka justru menjadi tantangan bagi seorang orang tua. Ya, kalau dikaitkan dengan pendidikan kan ada 3 tujuannya. Anak itu diharapkan pandai, anak itu diharapkan sikapnya juga baik,
dan dia sangat terampil. Iya, Jadi betul. 3 ini menjadi bagian dari orang tua untuk memainkan anak-anaknya, sehingga ini sebenarnya sebuah kesempatan ya bagi orang tua, jangan justru malah mengeluh, tapi kesempatan untuk bisa mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang bukan cuman kita serahkan sepenuhnya kepada sekolah, guru, tempat kursus, tempat bimbel dan lain sebagainya, tetapi peran kita selaku orang tua justru dituntut untuk berperan langsung terhadap anak-anaknya. Iya. Luar biasa ya Pak, ternyata semua itu memang harus berperan gitu di dunia pendidikan. Iya, kira-kira begitu. Baik, yang terakhir nih Pak, Iya, kira-kira apa sih saran nih untuk kita para kaum muda gitu, terutama mungkin peserta didik ya, agar kita tuh bisa bijak menyikapi kondisi yang tengah kita rasakan sekarang? Kalau boleh Bapak menyarankan, yang pertama, kekhawatiran orang tua yang selama ini hanya memindahkan satu file ke file lain, copy dari satu tempat ke tempat lain, itu sebenarnya ya boleh-boleh saja, tetapi diupayakan untuk bisa mampir deh, toh file yang ada di dalam tempurung kepala kita itu luar biasa besarnya. Tatkala tidak pernah kita isi ya, itu nanti ke depan justru yang rugi bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri, apalagi kaum muda yang nanti ke depan itu justru akan menjalani sebuah kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan maya yang selama ini barangkali orang masih bisa dibohongi, tetapi ke depan yakinlah itu tidak mungkin akan seperti itu terus-menerus. Tetap yang namanya keterampilan, kemudian sikap dan pengetahuan itu menjadi sebuah garapan yang tidak boleh satu sama lain disendiri-sendirikan, melainkan ini satu kesatuan yang harus digarap ketiga-tiganya. Jadi harapan kita ya pintar, ya terampil, punya sikap yang baik, sehingga kita mampu menghidupi diri kita sendiri di masa yang akan datang. Bahkan orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi disiapkanlah bagaimana saya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak bisa menjadi matahari, ya paling tidak kita bisa menjadi sebuah lilin yang ada di kegelapan malam, mampu menerangi orang yang mulai. Paling tidak begitu. Luar biasa. Gitu Mbak ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat ya Pak ya. Baik. Baik, situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap individu. Maka kita semua memiliki peran dan kita juga harus bersikap bijak dalam menggunakan teknologi. Demikian dari Purbolinggo, Gustina Setiawati melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.